Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu April. Saya akan membawakan mata pelajaran instrumen dan kontrol pembangkit untuk kelas 12. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab nomor 6 yaitu sistem kontrol. Untuk part pertama. Jadi kontennya untuk kali ini pertama pengertian, yang kedua adalah sistem pengaturan. Tapi kali ini hanya membahas tentang pengertian. Untuk sistem pengaturannya akan dibahas selanjutnya setelah pertemuan ini. Yang pertama, pengertian. Pengertiannya adalah dari sistem kontrol. Pengertiannya, sistem yaitu kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponen ini dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu fisik, biologi, sosial, atau ekonomi. Lebih mudahnya seperti ini. Kok ada suatu sistem itu pasti di dalamnya ada komponen-komponennya. Itu ada yang dimaksud dengan sistem ini, ada kumpulan komponen yang berhubungan, memiliki satu tujuan tertentu, hanya satu tujuan. Seperti ini contohnya. Yang pertama adalah sistem pencernaan manusia. Komponennya, sini ada mulut, ada esofagus atau kerongkongan, ada hati, ada lambung, ada usus halus, ini ada usus besar, yang terakhir ada rektum. Ini adalah komponen-komponennya untuk sistem pencernaan. Selanjutnya, contoh yang nomor 2, ini adalah untuk sistem PLTU, sistem sederhana dalam PLTU. Ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama boiler, ini. Yang kedua steam turbin yang dikoppel dengan generator. Yang ketiga ada kondensor, dan yang keempat ada water pump, ada pompa air. Ini adalah komponen utama untuk proses PLTU secara sederhana. Selanjutnya, untuk proses itu adalah perkembangan ilmiah yang berlangsung secara kontinu, ditandai dengan perubahan kecil berurutan dan relatif tetap. Jadi perurutan dari perubahan kecil ke perubahan yang besar, dan tidak akan melewati dari urutan itu, tidak akan loncat, ya, secara berurutan, step by step, satu sehingga selesai, memiliki hasil atau keadaan air akhir tertentu. Contohnya proses kimia, ekonomi, biologi. Untuk contohnya seperti ini adalah salah satu contoh untuk proses ekonomi. Ini adalah prosesnya sederhana. Pertama adalah production, produksi. Yang kedua adalah distribution, adalah pengiriman. Yang terakhir adalah konsumsi. Ini adalah produksi di pabriknya, produknya yang akan diproduksi. Lalu hasil produk itu akan dikirim, distribusi ke pelanggan atau ke konsumen. Nah, konsumen ini akan menggunakan produk dari suatu pabrik tersebut. Ini adalah proses sederhana untuk ekonomi. Contoh yang lain, seperti contoh sebelumnya, nah seperti ini, proses dalam PLTU. Ada proses airnya yang dimaksud, ada yang ini. Jadi gini, ada air yang keluar dari kondensornya adalah air dingin, yang sudah dingin, ditambah dengan wake up water. Wake up airnya, tambah sini, masuk ke dalam pompa air. Di dalam pompa airnya dia akan dipompa menuju ke boiler. Di boiler dia akan mengalami pemanasan. Nah, boilernya ada komponen sendiri. Nah, komponennya apa? Ada fuel, bahan bakar, dan air. Adalah udara. Untuk keluarannya dari boiler ini adalah combustion product atau limbahnya, yang menuju ke gas tank atau cerobong asap. Air yang dipompakan ke dalam boiler pemanasan kan, keluarannya berupa steam heater
superheated steam, uap super panasnya. Ini untuk memutarkan steam turbinnya. Dalam sini dia akan mengalami perputaran. Turbinnya ini dikopel dengan generator. Untuk keluarannya pasti dia akan menghasilkan listrik. Uap panas hasil dari prosesnya di steam turbin ini akan keluar berupa titik-titik air karena temperaturnya sudah digunakan untuk memutarkan turbin. Dia akan menjadi titik uap-uap titik air yang masuk ke dalam sini, pipa sini, menuju ke kondensor. Di dalam kondensor dia akan mengalami proses penukar kalor. Untuk mendinginkannya, biar keluarnya menjadi dingin, ada ini cooling water in. Jadi air dinginnya masuk ke sini, ke kondensor, dia akan mengalami pertukaran kalor. Air dingin menjadi panas hangat karena sudah tercampur dengan uap panasnya dari keluarannya turbin. Jadi keluaran dari kondensor untuk masuk ke pompa air ini adalah air dingin. Yang di sini keluaran di kondensor yaitu airnya hangat. Ini adalah salah satu proses sederhana air di dalam PLTU. Ini kembali lagi seperti yang tadi, yang proses. Tadi saya membahas proses. Selanjutnya, plant atau site. Itu lebih ke pabriknya. Perangkat peralatan yang bekerja sama untuk melakukan suatu operasi tertentu. Setiap objek ini memiliki fisik yang harus dikontrol, seperti motor DC, tungku pemanas, pesawat ruang angkasa, dan lain sebagainya. Itu yang contoh yang pertama. Untuk yang contoh kedua adalah Continuous Stirred Tank Reactor atau GSTR. Ada contoh untuk plannya berupa motor DC. Kenapa kok bisa mengapa ini dijadikan plan? Ini adalah sebagai objek yang dikontrol oleh suatu pengontrol. Yang dikontrol apa? Biasanya yang dikontrol untuk motor DC adalah kecepatan putarannya. Jadi putarannya ini bisa dikontrol dari 0% hingga 100%. Untuk yang 0% ini dia pasti berhenti. Kalau yang 1% dia perputarannya maksimal. Jika ada suatu kegiatan yang mengharuskan motor DC ini perputarannya tidak 100%, misalnya 75%, otomatis dikontrolnya hanya kecepatannya hingga 75%. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua, tungku pemanas. Tungku pemanas ini yang dikontrol adalah temperatur, seperti itu. Berarti otomatis yang di objeknya adalah tungku pemanasnya. Seperti yang ini, objeknya adalah motor DC-nya. Bukan kecepatan atau temperaturnya, tapi objek fisiknya akan dikontrol. Selanjutnya, variabel. Nah, besaran yang nilainya dapat berubah-ubah seperti masukan, keluaran, dan parameter. Contohnya yang variabelnya adalah Continuous Stirred Tank Reactor GSTR. Lalu ada masukannya T-in, temperatur masuk input, temperatur input. Yang kedua adalah W. W adalah usaha, work. W. Q adalah panas. Yang kedua ada keluaran, di out-nya. Parameternya adalah C. Seperti ini contohnya, sistemnya. Ada masukan, inputan, ada plan atau prosesnya, dan terakhir adalah keluaran. Contoh lebih mudahnya seperti ini. Tadi adalah contohnya Continuous Stirred Tank Reactor.
Ini yang pertama masukannya ini. T in, temperatur masuk. B, usaha. Q, panas. Plannya apa? Plannya adalah CSTR. Yang diinginkan apa keluarannya? Temperaturnya di outputnya. Ini parameternya yang diinginkan apa? Selanjutnya, pengaturan. Upaya untuk menjaga atau mencapai kondisi tertentu pada suatu sistem fisik yang dengan mengubah dan mengukur variabel sistem yang akan dikontrol. Yang menerapkan variabel yang dimanipulasi, mengoreksi penyimpangan nilai. Contohnya pengaturan temperatur pada CSTR. Seperti ini. Ini adalah CSTR-nya. Yang tadi sebelumnya itu cuma sistem kontrol secara singkat, secara simpel, yang hanya ada blok diagramnya, ada masukan, ada plannya adalah CSTR, keluarannya adalah temperatur panasnya yang akan diinginkan. Seperti ini, aliran masuk, persis kan? Ini aliran masuk, masukan. Ini adalah plannya adalah CSTR. Ini adalah keluarannya. Contohnya seperti ini. Di dalam CSTR terdapat suatu cairan yang dipanaskan dan diaduk dengan pengaduk atau mixer. Pemanasnya menggunakan heater masukan ini. Ini adalah heaternya, simbol untuk heater. Yang diinginkan aliran keluarnya adalah temperatur keluar. Semisal yang diinginkan adalah 75 derajat Celcius. Masukannya 40 derajat Celcius. Jadi di dalamnya harus dipanaskan sedemikian lamanya dan rupa untuk mencapai 75 derajat Celcius. Jika aliran masuknya ini tidak dikontrol, untuk pemanasannya juga akan tidak stagnan, tidak stabil, tidak sama lamanya panasnya, sehingga sebelum masuk sini aliran masuknya harus dikontrol dulu panasnya. Misal yang masuk harus 40 derajat Celcius, otomatis yang sini akan masuk 40 derajat Celcius. Jika tidak diatur, temperatur air yang masuk sini tidak hanya 40 derajat Celcius, ada yang 60, ada yang 30. Itu akan mengganggu untuk pemanasannya, sehingga sebelum masuknya harus dikontrol, harus diatur seperti ini. Menjaga mencapai kondisi tertentu pada suatu sistem fisik. Jadi untuk keluarannya 75 derajat Celcius dia harus dijaga hingga 75 derajat Celcius baru bisa keluar. Sama. Jadi kalau semisal temperatur keluarnya belum 75 derajat Celcius, otomatis pemanasnya ini harus memanaskan cairan ini, air ini hingga 75 derajat Celcius. Jadi yang diatur bukan hanya aliran masuk, tapi juga aliran keluar. Itu adalah maksud untuk pengaturan. Jadi kesimpulannya untuk penjelasan semua itu tadi adalah sistem kontrol itu adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap suatu beberapa besaran seperti variabel parameter, sehingga terhadap pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga atau range tertentu. Dalam istilah lainnya, teknik pengaturan, sistem pengendalian, atau sistem pengontrolan. Seperti itu. Jadi untuk pembahasannya sistem kontrol untuk pengendalian adalah sampai di sini. Selanjutnya adalah evaluasi. Yang pertama, buatlah ringkasan mengenai pengertian dari sistem, proses, dan plan. Seperti contoh yang sebelumnya tadi. Yang kedua, buatlah masing-masing satu contoh suatu set sederhana dengan menjelaskan sistem proses, pengaturan, plan dari set tersebut. Seperti yang nomor 2 ini contoh sebelumnya, yaitu CSTR. Lalu sistemnya seperti apa tadi? Komponennya yang jelaskan, yaitu CSTR dan heaternya. Prosesnya jelas. Pemanasan. Plannya sendiri adalah CSTR-nya.
Kita jelaskan itu contohnya seperti itu. Yang nomor 3 dari soal nomor 2, jelaskan pengaturan yang digunakan di set tersebut. Sebelumnya CSTR, yang tadi kan prosesnya yaitu pemanasan, pada yang pengaturannya yaitu yang diatur adalah T-in, temperatur masuk. Yang kedua adalah T-out-nya, temperatur keluar, itu yang diatur. Selanjutnya, jawaban kalian harus diupload di PC kalian masing-masing sesuai dengan instruksi dari instruktur kalian. Nah, selanjutnya next topiknya yang nomor 2 yaitu sistem pengaturan. Jadi setiap kali pembahasan selesai materi tadi akan ada evaluasi. Setelah itu baru pembahasan next topiknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.